Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Aris Syarifah Rizka Agustin dan teman saya Arif Rahman Hakim ingin mempresentasikan materi tentang akuntansi Islam. Pengertian akuntansi Islam. Akuntansi dalam bahasa Arab berasal dari hasabah, hisab, hasibah, muhasabah, dan hisaban. Kata hasabah termasuk kata kerja yang menunjukkan adanya interaksi seseorang dengan orang lain. Pengertiannya seperti dalam kalimat menghitung semua amalnya untuk dia balas sesuai dengan amalnya tersebut. Kata muhasabah secara bahasa adalah menimbang atau memperhitungkan. Pada perkembangannya terbentuklah ilmu hisab sebagai cikal bakal ilmu matematika dan juga disebut dengan ilmu bilangan, yaitu ilmu yang membahas tentang cara plus dan minusnya suatu bilangan. Jelas bahwa akuntansi Islam di dalam bahasa Arab disebut dengan muhasabah. Di samping bermakna menghitung dan menimbang seperti yang telah disebutkan, kata tersebut juga mengandung arti mengkalkulasikan dan mendata. Menghisap sesuatu juga bisa berarti mendatanya, menyusunnya, dan mengkalkulasikan. Kata hisab dapat dilihat pada surat Al-Talaq ayat 8, Al-Isra ayat 12, dan Al-Insyiqaq ayat 8. Kata hisab tersebut dimaknai dengan hitung amal dan menghitung dalam konteks waktu. Tentu saja ayat di atas tidak menerangkan dalam arti pembukuan atau mencatat dan melaporkan transaksi bisnis. Jika demikian, hasabah dapat diterjemahkan dengan menghitung. Syahatah menuliskan bahwa kata muhasabah mempunyai dua makna pokok. Pertama, muhasabah dengan arti musalah, perhitungan, dan munakosyah, perdebatan. Kemudian dilanjutkan dengan pembalasan yang sesuai dengan catatan perbuatan dan tingkah lakunya serta sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Kedua, muhasabah dengan arti pembukuan atau pencatatan keuangan seperti yang diterapkan pada awal munculnya Islam. Juga diartikan dengan perhitungan modal pokok serta keuntungan dan kerugian. Kedua arti kata muhasabah tersebut sebenarnya memiliki kaitan arti. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ke slide selanjutnya. Kelebihan sistem akuntansi Islam. Sistem bagi hasil. Akuntansi Islam tidak memiliki sistem bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil dengan menanggung resiko bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, keuntungan bisa dilihat dengan jelas dan sistem pembagian hasil telah ditetapkan sesuai kesepakatan di awal. Misalnya, terdapat dua pihak, di mana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Kedua pihak ini akan mengetahui bagaimana keuntungan datang dan pembagiannya sesuai dengan kesepakatan di awal. Menggunakan prinsip jual beli murabahah dalam sistem akuntansi syariah. Dalam transaksi jual beli, akuntansi Islam menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Misalnya, transaksi antara bank dan nasabah ingin mengajukan kredit. Dengan prinsip murabahah, nasabah dan bank akan membuat sistem kerja berdasarkan kesepakatan awal yang dibicarakan di awal antara dua pihak yang bersangkutan. Menerapkan sistem ini berarti kedua belah pihak juga harus membicarakan berapa bunga yang akan dibayar dan diterima oleh masing-masing pihak tanpa melihat suku bunga yang berlaku. Ketiga, terhindar dari riba. Riba adalah penetapan bunga pada sistem akuntansi Islam saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Biasanya, persentase yang ditentukan bisa lebih dari nilai barang yang ditransaksikan. Dalam akuntansi Islam, penyajian laporannya tidak
hanya menggunakan konsep time value of money dan dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat lebih bagus dan memenuhi kebutuhan di mata investor. Akuntansi Islam menunjukkan bahwa transaksi bisnis juga bisa mengandung nilai moral dan norma. Selanjutnya, memiliki unsur tenggang rasa. Akuntansi Islam tidak hanya fokus pada pelaksanaan akuntansi, tapi juga terdapat unsur zakat yang menjadi salah satu kelebihannya. Teori yang ada dalam akuntansi juga tidak sekedar mengatur dan memperhitungkan kepentingan bisnis, tapi juga memperhitungkan kepentingan yang memiliki unsur toleransi pada semua pihak. Yang terakhir, landasan hukum dari Tuhan. Dengan menggunakan sistem akuntansi Islam, landasan hukum yang digunakan sesuai kaidah agama Islam, di mana ketentuan dan dasar hukumnya tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi berasal dari Allah, tapi berasal dari Tuhan. Untuk ketentuannya pun tidak dapat diragukan lagi dan tidak akan berubah seiring perkembangan zaman. Menerapkan sistem akuntansi Islam berarti perusahaan akan memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar dan memiliki etika bisnis yang lebih baik. Itulah beberapa pengertian dan kelebihan sistem akuntansi Islam. Dengan menerapkan sistem ini, perusahaan Anda dan perusahaan kita bukan hanya dapat berkembang dengan baik, tapi juga dapat membantu perkembangan masyarakat secara luas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.